Nah, pertanyaan saya begini. Kenapa Allah menurunkan ayatnya, lalu Allah membuat Muhammad lupa? Apakah Allah kurang hiburan? Nah, silakan. Gitu Bang. Silakan. Jadi kan tadi ditunjukin tentang nasakh Bang ya. Jadi nasakh itu artinya kan membatalkan ayat sebelumnya. Bukan artinya, nasakh, Bang. Kita tidak bicara nasakh. Kita bicara mengenai ayat yang yang Allah membuat Muhammad lupa. Gini Bang. Al-Quran itu kan diturunkan secara bertahap Bang. Jadi ketika diturunkan itu langsung dicatat oleh sahabatnya. Ada yang dicatat di pelepah kurma, ada yang dicatat di daun. Nah, untuk sebentar. Ya, biar nggak dilanjutkan, biar kita tidak makin sesat. Anda katakan Al-Quran diturunkan bertahap. Ya. Berapa lama? Diwahyukan selama 23 tahun. 23 tahun. Bang, saya membaca Al-Quran, yang saya baca Quran tuh diturunkan dalam 1 malam. Kenapa Anda pelintir jadi 23 tahun? Ini, boleh jelasin? Silakan. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izza, maksud di langit ke bumi itu 1 malam. Tapi dari langit diturunkan, diwahyukan ke Nabi Muhammad itu selama 25 tahun. Sungguh fitnah yang nyata. Saya tampilkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah Quran diturunkan dalam 1 malam atau dalam 23 tahun? Perhatikan. Kita tampilkan ayatnya, itu ada di dalam Quran surat Al-Qadar, ayat yang pertama ya. Perhatikan. Al-Qadar, saya ketikkan dulu ya. Al-Qadar ayat yang ke-1. Al-Qadar ayat yang pertama. Nih, saya tampilkan ya. Memang Anda ini benar-benar nekat yang nyata ya. Kenapa sih Muslim ini memfitnah isi Qurannya sendiri? Oke, nih. Perhatikan. Surat Al-Qadar ayat yang ke-1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran, pada malam kemuliaan. Pada 1 malam. Nih. Ini kalau dalam terjemahan yang lainnya ini 1 malam. Pada 1 malam kemuliaan. Kenapa Anda memelintirnya menjadi 22 tahun? Boleh saya balas? Silakan. Jadi, dari Allah ke langit dunia, itu saat Al-Quran diturunkan ayatnya? dalam 1 malam. Tunjukkan ayatnya. Jadi Al-Qadar itu, coba baca tafsirnya. Baik, nih perhatikan ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang mulia dan utama, yaitu salah 1 malam di bulan Ramadan. Jadi Quran itu diturunkan pada 1 malam apa 2 malam? 1 malam. 1 malam saja. Pertanyaannya kenapa bisa jadi 22 tahun? Bang, saya jawab dulu ya. Dari Allah ke langit dunia itu 1 malam. Tapi dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Oke, ayatnya mana? Ayatnya. Coba cari di chat GPT deh. Kok chat GPT? Waduh, sungguh Anda telah mengacuhkan Al-Quran dan menganggap chat GPT lebih baik daripada Al-Quran. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Saya balik. Nih, Bang. Abang nanya. Saya mau nanya dulu, Bang. Sedikit, Bang. Abang Mirza, saya mau nanya. Menurut Anda, Al-Quran itu lengkap atau tidak? Lengkap. Terperinci, betul? Dia secara umum, Bang. Karena seperti undang-undang, ya, Al-Quran itu seperti undang-undang. Adapun hadis itu adalah juknisnya. Ya, Bang. Berarti menurut Anda Al-Quran harus dijelaskan oleh kitab yang lain? Iya. Karena kalau semuanya di dalam Al-Quran, Bang, itu nggak bakalan bisa detail. Tapi semua bisa detail. Ya ampun. Ini saya ngejelasin. Oke, saya tunjukkan dulu ayatnya ini. Waduh, benar-benar ini. Kita tunjukkan surat Hud ayat yang pertama ya. Aduh, benar-benar ini teman-teman Muslim nih. Aduh. Saya tampilkan ya, saya tampilkan. Katanya tidak detail Al-Quran. Memang mereka ini tidak percaya Al-Quran, teman-teman. Perhatikan.
Ini surat Hud ayat yang pertama, betul? Hmm. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Bijaksana, Maha Tahu. Menurut Al-Qur'an, Al-Qur'an terperinci nggak? Ya, terperinci dan lengkap. Lu terus kenapa Anda pergi ke kitab lain malah ke ChatGPT? Bukan, maksudnya itu kan buat mencari biar cepat, Bang. Karena saya nggak pakai gadget lain. Oke, pertanyaan saya gini. Kalau ada di dalam nih, saya balik dulu kamera saya. Waduh, sebentar nih. Saya balik kamera saya. Saya harus bolak-balik kamera ini, teman-teman. Waduh, repot yang nyata juga saya ini, teman-teman. Gini. Kalau ada di dalam Al-Qur'an ayat yang bilang bahwa wahyu diturunkan dari langit dunia selama 22 tahun, saya lompat dari Monas. Abang, silakan. Abang kan nanya, ya. Abang nanya, saya jelasin. Dalam Al-Quran, dalam Al-Qadr tadi, itu satu Quran dalam satu malam, itu dari Allah ke langit dunia. Nggak ada di situ tulisannya langit dunia loh. Langsung ke Muhammad. Bukan langsung ke Muhammad. Iya, tapi di dalam ayat itu tidak ada tulisannya di langit dunia. Menurut Anda, apakah Allah salah ngomong? Malam, Bang, nggak mungkin Muhammad itu menerima satu malam. Loh, buku itu jatuh dalam bentuk kitab. Menurut Lina ini, dia seorang muslimah dari Malaysia. Saya pernah tanya dia gini, Lina, menurut kamu ayat Quran itu jatuh dari langit? Iya, sesuai, ada ayatnya. Ada ayatnya yang mengatakan diturunkan itu berupa kitab. Sebentar nih. Wah. Diturunkan berupa kitab, Abang. Diturunkan berupa kitab itu dari Allah, Lauhul Mahfud ke langit dunia. Itu satu Quran satu malam. Oke, baik, sebentar. Kita tampilkan ayatnya dulu ya. Itu bertahap, Bang. Oke, baik, kita tampilkan ayatnya. Sabar. Nih ya. Ya, boleh. Kita tampilkan ayatnya. Oh, kita dulu ya. Kita mengenang dulu nih statement si Lina nih ya, nih. Si Lina udah nggak kelihatan lama nih. Perhatikan nih, perhatikan. Ya, aku diikuti ya. Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit? Iya, jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, bukan ditulis manusia, tidak. Tidak masuk akal manusia mak boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah. Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Nah, sebenarnya ada ayat yang mendukung. Gimana? Itu benar. Iya, itu seorang muslimah yang berdiskusi dengan saya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu mustahil dikarang-karang oleh manusia, makanya Quran itu jatuh dari langit. Jelas itu bukan di karangan manusia, Bang. Oke, kalau begitu siapa yang mengarang Al-Quran? Allah. Oke, nah makanya nih saya tunjukkan suratnya ya. Di dalam surat Al-Baqarah, nih. Al-Baqarah ayat yang kedua. Diturunkan kepada kamu itu kitab, perhatikan. Nih, terjemahan. Perhatikan ya. Saya balik lagi kamera saya. Nih, perhatikan ya. Kelihatan? Ya. Nih, zalikal kitabu. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, ketika Allah berkata, ketika Allah berfirman, kitab ini, berarti kitabnya udah ada belum? Udah ada. Iya, kalau kitabnya sudah ada, berarti dalam bentuk kitab. Di langit kitabnya itu masih di langit dari Allah. Terus dari mana kalau kitabnya di langit bisa ngomong sama manusia kitab ini, sedangkan kitabnya aja di langit, kitab mana? Sudah jelas nanti akan diturunkan ayat-ayat Al-Quran, kitabnya nanti akan jadi kitab. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat, untuk mempersingkat dan supaya kita tidak debat kusir, saya minta ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Quran diturunkan selama 22 tahun. Berani nggak?
diwahyukan ke Nabi Muhammad selama 23 tahun, Bang. Oke, iya, saya tahu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 detik, 22 ini. Saya tahu itu, saya tahu. Itu kan karangan-karangan ulama. Di dalam Al-Qur'an tidak ada, Bang, ayat itu. Setuju? Iya. Tapi kan di hadis kan dijelaskan. Berarti Anda ini termasuk orang-orang yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Kenapa saya katakan begitu? Gini Bang, selama waktu ini nasib Anda itu seperti saya 13 tahun yang silam waktu saya belajar sama ustadz-ustadz. Waktu saya belajar sama ustadz, dibilang begitu. Quran itu diturunkan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Betul kan? Betul kan? Nah, padahal Al-Quran mengatakan Quran itu diturunkan pada satu malam, Lailatul Qadar. Di langit, itu di langit, Bang. Itu tidak langit, ada ayatnya Allah bilang di langit. Kalau di langit berarti belum turun. Gimana? Oke, kalau di langit sebentar. Kalau di langit berarti udah sampai ke Muhammad nggak? Logikanya? Belum. Oke, berarti kalau sudah diturunkan kepada Muhammad, sudah nyampe ke Muhammad apa sudah masih di langit? Masih di langit. Bagaimana kalau masih di langit Muhammad bisa tahu? Itu diwahyukan. Baik, saya kasih contoh nih, Saya kasih contoh ya. Menurut umat muslim, wahyu yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq, betul? Ya. Di Gua Hira, betul? Ya. Sedangkan tadi Anda mengatakan wahyu yang Al-Quran pertama kali diturunkan di langit, betul? Ya, bagaimana Anda bilang di langit tapi di detik yang sama sudah sampai ke Gua Hira? Belum. Jadi, Bang. Berarti Gua Hira ada di langit? Enggak, laut. Pertama, dari langit yang awal ke langit dunia itu dalam satu malam. Namanya malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian, beberapa waktu kemudian, di 17 Ramadan, itu diturunkan dari langit oleh Malaikat Jibril. Makanya saya bilang, teman-teman, mereka akan merubah-rubah ayat Qur'annya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kita jangan ke situ. Kita kembali ke tema lagi ya. Kita kembali ke tema. Tema kita yang ini. Tema kita gini. Nah, betulkah Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, lalu Allah membuat Muhammad lupa? Benar. Jadi gini, Bang. Pertanyaan saya, apakah Allah kurang kerjaan? Oke, kalau dia tidak kurang kerjaan, kenapa dia menurunkan ayat, lalu dia buat Muhammad lupa ayat yang itu? Oke, makanya saya jelasin biar masuk akal. Silakan. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu langsung ditulis oleh sahabatnya. Bukan dihafal, ditulis. Sehingga wajar kalau Nabi Muhammad nggak hafal. Karena begitu diturunkan, tulis, silakan tulis. Sehingga Nabi memang belum menghafal. Memang nggak banyak hafal. Bayangin aja. Jadi dia lupa. Yang tebal ini harus dihafal semua. Ya wajar lupa karena manusia. Oke, yang bikin dia lupa siapa? Allah. Nah, kalau sudah dibikin lupa, berarti sama Allah diganti nggak? Enggak, tetap. Diganti. Saya tunjukkan. Sini saya jelasin. Diganti Bang ayatnya. Aduh, saya tunjukkan sebentar. Enggak, saya bantah dulu. Yang lebih baik. Sebentar, saya jelasin. Ya lagi makanya. Diganti nggak ayatnya saya tanya? Ayat. Contohnya Bang, contohnya yang diganti dulu awal-awal Islam, khomer itu masih diperbolehkan. Waduh, katanya diganti, sekarang tidak diganti. Bang, nih ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya, Bang. Waduh, berat ini teman-teman. Sungguh nekat yang nyata. Nih, saya balikkan ya. Nih, perhatikan. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Ayat mana saja yang kami nasahkan. Nasah ini maksudnya bahasa Indonesianya batalkan, betul? Ya, ganti. Oke. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami batalkan, atau kami jadikan lupa kepadanya,
kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Berarti Allah salah ngirim ayat, diirim ulang yang benar. Loh, kalau begitu apa alasan Allah Apa alasan Allah membuat lupa? Saya sampaikan tadi Bang. Boleh saya jelasin? Silakan. Oke. Karena ayat Al-Quran itu diwahyukan secara bertahap. Di tahap awal itu Homer itu masih diperbolehkan. Tapi begitu berjalannya waktu, itu Anda berbicara mengenai nasakh, Bang. Kita nggak bicara mengenai nasakh. Kita berbicara mengenai yang dibuat Allah, Muhammad lupa kepada ayat itu. Iya, ayat Homer tadi yang tadinya dibolehkan, lama-lama tidak diperbolehkan. Itu jadi ayat yang lebih baik daripada ayat sebelumnya, Bang. Ini nampaknya. Oke, saya tunjukkan satu ayat lagi ya nih. Di dalam surat Al-Ala, perhatikan. Ayat yang ke-6, saya tunjukkan surat Al-Ala ayat yang ke-6. Anda baca ya, memang Muslim memang tidak ada yang ngerti Al-Quran. Jadi, saya masih percaya cuma satu orang di muka bumi ini tapi belum ketemu orangnya. Oke, perhatikan surat Al-Ala ayat yang ke-6. Ya. Kami akan membacakan dalam kurung Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, betul? Betul. Oke, jadi ketika Allah membacakan kepada Muhammad, Muhammad tidak akan lupa, betul? Ya. Kecuali Allah yang bikin Muhammad lupa, betul? Betul. Nah, kita lanjutkan. Ada lanjutannya. Nih. Kecuali kalau Allah menghendaki. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki Muhammad lupa, berarti lupalah ayat itu, betul? Nah, pertanyaan saya, apa maksudnya Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, lalu Muhammad membuat Muhammad lupa ayatnya? Kenapa? Jadi, di awal-awal ada ayat-ayat yang membolehkan. Tapi seiring berjalannya waktu, ayat itu sudah tidak relevan dan diganti dengan yang lebih baik. Bukan itu penggantian ayat nih. Oke, saya tunjukkan satu riwayat ya. Saya tunjukkan satu riwayat. Nih. Di mana Muhammad itu lupa bacaan Al-Quran, Bang. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ayat. Nih, perhatikan ya. Ya. Di sini tentang riwayat bagaimana Muhammad itu lupa ayat-ayatnya. Nih, perhatikan. Nih. Lihat ya. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah pada malam hari mendengar seorang laki-laki membaca satu surah. Lalu beliau berkata, semoga Allah merahmatinya. Karena apa? Karena sungguh ia telah mengingatkanku tentang ayat demikian dan demikian yang telah aku lupakan dari surah demikian dan demikian. Sebentar, berarti Muhammad pernah lupa ayat Quran nggak? Pernah lupa. Siapa yang membuat Muhammad lupa? Allah. Nah, kenapa kalau Allah yang membuat Muhammad lupa, malah Muhammad bilang kepada orang yang telah mengingatkannya ini, semoga Allah merahmatinya. Ini gimana sih? Boleh jelasin? Berat. Harusnya dia ngomong begini. Sungguh laknatlah orang yang telah membaca ayat itu, karena dia telah mengingatkan aku ayat, padahal Allah telah membuatku lupa. Saya balikin sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Kita adu logika ya, kita diskusi logika saja. Ini bukan Allah mengingatkan kembali. Sebentar. Mengingatkan kembali manusia dong. Nih, saya balikan dulu ya kamera saya ya. Dengan kodarnya itu. Baik. Kita tampilkan apakah Allah mengingatkan kembali? Perhatikan. Menurut surat Al-Baqarah. Ya. Ayat-ayat, perhatikan. Mana saja yang kami jadikan lupa kepadanya, kami ingatkan atau kami ganti? Ganti. Kami ganti. Yang tadi diingatkan atau diganti? Yang tadi itu berarti sudah baik ayatnya. Makanya berat. Kalau sudah baik, kenapa Muhammad lupa?
karena itu telah diingatkan kembali. Karena itu ayat Makanya saya bilang Allah dan Muhammad main lupa-lupaan. Gimana ini orang? Nabi Muhammad, artinya ayat itu masih relevan. Sehingga Allah mengutus orang tadi itu membaca ayat di hadapan Nabi. Dan Nabi jadi teringat. Artinya jadi tujuannya, jadi tujuan kemarin sempat lupa apa? Yang mana? Yang sempat lupa? Ya itulah qadarnya Allah. Oke, datanya mana datanya? Datanya. Allah mengingatkan ayat yang dilupakan, mana ayatnya? Ya, tadi kan di ayat itu. Kalau ada yang nggak ada di situ Allah mengingatkan ayat yang lupa. Di situ dikatakan Allah mengganti. Kalau Muhammad lupa ayat, Allah ganti. Iya. Tadi Muhammad lupa nggak? Lupa. Sudah mulai telepon datang, saudara. Diingatkan kembali oleh Allah lewat manusia, Bang. Oke lah, baiklah. Jangan dipaksakan, Bang. Artinya gini, saya menganggap Anda ini adalah orang yang kalau berbicara itu bukan pakai Al-Quran, tetapi Al-Cungur. Kenapa saya katakan gini, Bang? Saya membuka menurut Quran, menurut surat Al-Quran. Dari tadi Anda tidak mengutip ayat Al-Quran. Anda mengutip surat Al-Cungur, ayat karangan Anda sendiri. Karena saya nggak punya gadget lagi, Bang. Jadi nggak bisa nyari, nggak bisa nunjukin. Oke, saya berikan Anda, gini. Saya kasih Anda kesempatan untuk mengambil HP Anda. Nanti Anda naik lagi ke sini. Oke? HP-nya cuma satu, Bang. Ya nanti dicatat dulu. Oke? Saya jelasin yang seharusnya. Oke, baik. Nanti Anda naik lagi. Catat ayatnya. Jangan pakai Al-Cungur, tetapi pakailah Al-Quran. Betul? Oke? Oke. Terima kasih, Bang Mirza. Oke, saya turunkan.